Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Ayyuhal ikhwah jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di kota manapun, dan beberapa radio lain, pemirsa Roja TV, Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan SKN Al-Bayan Cianjur, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun mana saja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sudah sampai pada pembahasan Al-Asma'ul Husna, dan kita sedang membahas makna dari sebagian Al-Asma'ul Husna. Kita sudah membahas makna Ar-Rabb, Dzul Jalal, Al-Kabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Kita lanjutkan. Di antara nama Allah adalah Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, dan Al-Batin. Keempat nama ini disebut sekaligus oleh Allah dalam surah Al-Hadid. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Adapun yang dimaksud dengan al-awwal adalah alladzi laisa qablahu syai', zat yang tidak didahului oleh sesuatu pun. Tidak ada yang lebih awal daripada Allah Azza wa Jalla, bahkan Allah tidak ada awalnya. Makna al-awwal adalah alladzi laisa qablahu syai'. Adapun al-akhir laisa ba'dahu syai', tidak ada sesuatu pun setelahnya. Adapun al-zahir alladzi fawqiyatuhu wa uluwuhu fawqa kulli syai'. Al-zahir itu adalah yang ketinggiannya di atas segala sesuatu. Tidak ada apapun di atas Allah. Sedangkan al-batin tidak ada apapun, sesuatu pun di bawah Allah. Atau dimaknai al-muhit bi kulli syai'in bihaitsu yakunu aqraba ilaihi min nafsih. Makna al-batin adalah yang meliputi segala sesuatu, dalam arti dia lebih dekat dengan segala sesuatu dibanding sesuatu itu terhadap dirinya sendiri. Itu makna al-batin. Allah lebih dekat kepada kita dibanding diri kita terhadap kita sendiri. Walaqad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Kami yang telah menciptakan manusia, kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia, dan kami lebih dekat kepada manusia daripada urat leher mereka sendiri. Keempat, nama sekaligus sifat ini al-awwal dan al-akhir, al-zahir dan al-batin, itu memberi makna bahwa Allah meliputi dua hal, dua peliputan. Meliputi seluruh aspek waktu, al-awwal dan al-akhir. Kedua, meliputi seluruh aspek tempat, yaitu al-zahir dan al-batin. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Itulah makna ringkas dari 4 nama Allah atau al-asmaul husna, al-awwal, al-akhir, al-zahir dan al-batin. Nama berikutnya adalah al-ahad, yang asa. Makna al-ahad adalah alladzi la didda lahu wa la nidda lahu wa la syarika lahu fi ilahiyatihi wa rububiyatihi wa la mutasarrifu ma'ahu fi dzarratin min malakutihi wa la syabiha lahu wa la nadhira fi syai'in min asma'ihi wa sifatihi. Makna al-ahad adalah zat yang tidak ada tandingan baginya, tidak ada bandingan, tidak ada sekutu, tidak ada yang serupa, yang mirip pun tidak ada, baik dalam al-uluhiyah ataupun dalam hal ar-rububiyah. Al-uluhiyah itu hak untuk disembah. Tidak ada makhluk yang berhak disembah, tidak ada. Ar-rububiyah itu adalah, sudah kita terangkan, yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai. Tidak ada makhluk yang seperti itu. Dan tidak ada satu makhluk pun yang memiliki peran di dalam pengaturan seluruh alam jagat raya ini. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, baik dalam hal nama ataupun sifatnya. Kalau toh ada yang sama antara sifat Allah dengan makhluk, maka yang sama itu sekedar istilah, seperti mendengar. Allah mendengar, makhluk mendengar. Innahu kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wa ja'alnahu sami'an basira. Kami menjadikan manusia mendengar dan melihat. Mendengar, melihatnya sebutannya sama. Maknanya juga sama, yaitu mendengar idrakus saut. Mampu menangkap suara dan memahaminya. Apa yang beda? Yang beda adalah hakikat dan kaifiat. Cara mendengarnya, hakikat mendengarnya, kualitas pendengarannya tidak ada yang sama. Dan itu berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Berlaku juga untuk nama-nama Allah. Ada nama Allah yang boleh diberikan sebagai nama bagi makhluk, tapi berbeda. Kalau nama Allah sesuai dengan maknanya. Allah Hamid, Maha terpuji, sesuai sifat dengan nama. Kalau manusia namanya Asep tapi goreng patut. Namanya Ahmad tapi tercela perbuatannya. Kalau Allah antara nama dengan sifat itu selaras. Sehingga dalam hal tersebut Allah tak ada yang menyerupai, bahkan mendekati. Karena Allah esa dalam hal sifat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun
yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Itulah makna Al-Ahad. Nama berikutnya Al-Qadir. Bahasa kitanya yang Maha Kuasa. Apa maknanya? Alladzi lahu mutlaqul qudrah wa kamaluha wa tamamuha fala yu'jizuhu syai'un bal idza arada syai'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Qadir artinya zat yang memiliki kekuasaan yang mutlak dan sempurna. Kekuasaan yang tidak dibatasi oleh apapun, oleh siapapun, kekuasaan yang tidak dibarengi oleh kelemahan dan aib. Fala yu'jizuhu syai'un, maka tak ada yang bisa melemahkan Allah. Saking berkuasanya. Kalau manusia sehebat apapun kekuasaannya banyak yang bisa melemahkannya, mengkudeta, menggerogoti wewenangnya, itu banyak. Kalau Allah tidak. Bahkan apabila dia menghendaki sesuatu, cukup hanya dengan mengatakan kun, jadi, fayakun, jadilah sesuatu tersebut. Karena kekuasaan Allah. Nama yang berikutnya bagi Allah adalah As-Samad. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah As-Samad. Nama ini memiliki banyak makna, mencakup banyak makna dan sifat. Seperti yang diterangkan oleh para ulama. Makna pertama adalah alladzi la jawfalah. Zat yang tidak memiliki rongga. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa huwa qaulu aktsaris salaf wa ta'ifatu ahli lughah min a'yanihim. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama generasi salaf dan para ulama ahli bahasa. As-Samad makna yang pertama adalah alladzi la jawfalah. Zat yang tidak memiliki rongga. Makna kedua, As-Samad lah as-sayyidul ladzi yasmudu ilaihi fil hawaij. Yusmadu ilaihi fil hawaij. Makna As-Samad adalah as-sayyid. Zat yang maha mulia yang seluruh kebutuhan sangat bergantung kepadanya. Seluruh kebutuhan makhluk hanya dia satu-satunya yang bisa memenuhi. Tempat bergantung seluruh makhluk. Itu makna kedua dari As-Samad. Makna yang ketiga, makna As-Samad diterangkan di ayat berikutnya di surah Al-Ikhlas. Allahus Samad. Ayat berikutnya apa? Lam yalid walam yulad. Makna As-Samad itu adalah zat yang tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Enggak punya nasab, enggak punya orang tua, enggak punya anak. Oleh karena itulah maka sebagian ulama memaknai As-Samad dengan makna lam yalid wa lam yulad. Itu makna ketiga. Makna keempat. Makna As-Samad adalah alladzi intaha su'duduhu wa kamula fi anwa'i syaraf wa su'dud. Makna As-Samad lah yang kemuliaannya mencapai puncak dan memiliki kesempurnaan dari aspek kemuliaan dan keagungan. Zat yang agung dengan keagungan yang puncak,
yang maha sempurna, zat yang maha luhur dengan keluhuran yang sangat puncak. Ini yang kelima. Keempat. Kelima, al-baqi ba'da khalqih. Makna as-samad yang kelima adalah zat yang abadi, yang tidak akan pernah hancur, punah ataupun berakhir. Inilah makna as-samad yang mengandung 5 makna. Nama berikutnya adalah al-barr dengan dipendekannya huruf ba, al-barr. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dalam surah Tur ayat 28, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah maha al-barr dan maha ar-rahim. Apa makna al-barr? Pertama berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna al-barr adalah al-latif. Kita sudah pernah membahas fiqh al-asmaul husna, membahas secara detail makna dari nama-nama Allah, termasuk al-latif. Kita sudah terangkan al-latif adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu secara detail, rinci. Dalam kitab Lisanul Arab, makna al-barr adalah al-atufur rahim al-latiful karim. Ini makna yang pertama dari al-barr, al-latif. Makna kedua berkata Imam Al-Dhahhak, makna al-barr adalah as-sadiqu fima wa'ad. Zat yang maha benar dalam seluruh janjinya. Semua yang Allah janjikan pasti tertunaikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Karena Allah maha al-barr. Berkata Imam Ibnu Al-Athir, Imam Ibnu Al-Athir menyatakan al-barr wal baru bima'nan wahid. Wa innama ja'a fil Qur'an al-barr dunal bar. Al-barr dengan al-bar, baknya dipanjangkan, maknanya sama. Tapi nama Allah yang ada dalam Al-Qur'an al-bar tanpa alif, bukan al-bar dengan alif. Nama Allah yang berikutnya adalah Al-Muhaimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin Al-Jabbarul Mutakabbir. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 disebut nama Allah Al-Malik Al-Quddus, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan As-Sudai, ini para ulama ahli tafsir sejak mulai zaman sahabat, yaitu Ibnu Umar. Mujahid ahli tafsir, tabi'in murid Ibnu Abbas, bukan Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Qatadah, As-Sudai juga begitu. Ketika menjelaskan makna al-muhaimin adalah huwa syahidu ala ibadihi bi'amalihim. Makna al-muhaimin adalah zat yang maha menyaksikan seluruh amalan hamba. Maka kalau orang Arab menyatakan haimana yuhaiminu fahuwa muhaiminun idza kana raqiban ala syai'. Sesuatu atau seseorang disebut muhaimin bila dia mengawasi terhadap segala sesuatu. Itu makna muhaimin. Nah, nama berikutnya ini yang pembahasannya panjang, yaitu Al-Ali.
Innahu huwal aliyyul azim. Innahu huwal aliyyul kabir. Allah itu maha ali, maha tinggi. Seluruh makna ketinggian dimiliki oleh Allah. Ada ketinggian Allah dalam 3 hal. Pertama, uluwul qahri, tinggi dalam hal kekuasaan. Tak ada yang lebih berkuasa dari Allah. Fala mughaliba lahu wala munazi'a. Tak ada yang bisa mendominasi Allah, mengalahkan Allah atau menandingi Allah dalam hal kekuasaan. Ini yang pertama. Kedua, uluwus sya'an, tinggi dalam hal kemuliaan. Dia mulia karena tidak memiliki apapun yang bisa mengurangi kemuliaannya. Tidak ada aib, tidak ada kekurangan, tidak ada yang mengurangi keuluhiyahan dan kerububiyahan dia. Ini yang kedua. Ketinggian Allah dalam 2 hal ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Tak ada seorang pun yang ingkar. Semua meyakini Allah maha tinggi dalam hal kekuasaan dan kemuliaan. Nah, yang ketiga banyak diingkari. Mengingkarnya dengan otak. Berakibat menolak banyak nas ayat dan hadis yang sahih. Apa yang ketiga ini? Uluwuz zat, tinggi dalam hal zat. Maknanya Allah berada di tempat yang jauh lebih tinggi dibanding seluruh makhluknya. Alam semesta ini ada batasnya. Ada bawahnya, ada pinggirnya, ada atasnya. Hanya karena kita super kecil dibanding alam semesta, seolah-olah alam semesta tak berbatas. Seolah-olah ya, menurut kita. Menurut Allah pasti ada batasnya, termasuk bagian atas dari alam semesta. Bagian atas dari kita langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7. Di atas langit ke-7 ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada arsy Allah. Arsy adalah makhluk tertinggi. Tak ada apapun di atas arsy dari kalangan makhluknya. Allah istiwa berada di atas arsy. Paling tinggi, lebih tinggi dibanding seluruh makhluknya. Nah, yang ketiga ini banyak yang mengingkari dengan otak. Oh, kalau Allah istiwa di atas arsy, otaknya kelihatan dangkal. Berarti Allah butuh arsy? Ya tidak. Berarti Allah nempel di arsy? Ya tidak nempel. Kalau sesuatu berada di atas sesuatu lain, apakah yang di atas selalu nempel kepada yang di bawah? Kan enggak. Apakah yang di atas selalu membutuhkan yang di bawah? Kan tidak. Akal mana yang seperti itu? Nah, kalau nanti arsy-nya hancur, Allahnya jatuh. Enggak, kata siapa? Kenapa otaknya sedangkal itu? Akhirnya ditolak. Allah enggak istiwa di atas arsy. Karena kata mereka apa? Mengurangi kemahakuasaan Allah. Ada kesan Allah butuh arsy. Ada kesan arsy-nya lebih besar daripada Allah. Kesan itu hanya lahir dari pemikiran yang dangkal. Ya enggak lah. Ya. Dalil-dalil bahwa Allah itu berada di atas seluruh makhluk sehingga dia disifati dengan sifat maha tinggi. Itu diungkapkan dalam banyak ayat dan hadis yang sahih.
Dalil pertama, salah satu di antara nama Allah adalah Al-Ali, yang maha tinggi. Dan nama ini mengandung sifat. Kedua, Allah di dalam banyak ayat istiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy. Arsy itu makhluk Allah tertinggi. Istiwa di sana, istiwa maknanya makna letter luck-nya adalah tegak. Tapi tegaknya Allah laisa kamitslihi syai'un, enggak sama dengan tegaknya makhluk. Tapi wajib kita yakini Allah istiwa karena Allah yang mengungkapkan, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah telah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari lalu istiwa di atas arsy, tegak di atas arsy. Dengan tegak yang berbeda, tidak sama dengan tegak makhluk manapun. Ba'inun min khalqih, terpisah dengan makhluknya, tidak nempel. Wala yahtaju ila syai'in min makhluqati, tidak butuh kepada apapun di kalangan makhluk. Kalau istiwanya Allah di atas aras, jangan difahami Allah nempel, butuh aras sebagai tempat pijakan. Jangan. Itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Enggak. Nah, dan ini menunjukkan keberadaan Allah di atas seluruh makhluk. Ketiga, Allah sering mengungkapkan sifat fauqawiyah Allah atau fauqiyah Allah. Fauqiyah Allah itu keberadaan Allah di atas. Seperti umpamanya Al-Quran surah An-Nahl ayat 50 tentang para malaikat. Di mana malaikat adanya? Kebanyakannya di langit. Maka disebut dengan sebutan Al-Mala'ul A'la. Mala itu kelompok, Al-A'la itu tinggi. Al-Mala'ul A'la itu kelompok para malaikat yang ada di atas langit. Lalu Allah menyatakan, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat sangat takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Para malaikatnya sih ada di atas. Lalu Allah menyatakan, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Ini banyak ayat yang semakna dengan itu, termasuk perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad. Ketika Sa'ad ini menghukumi perselisihan di antara rakyat yang ada di bawahnya ketika diutus menjadi gubernur, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membenarkan ketetapan Sa'ad. Kata beliau, laqad hakamta fihim bihukmil maliki min fawqas sab'as samawat. Engkau telah menetapkan hukum di kalangan mereka dengan hukum sang raja yang berada di atas 7 lapisan langit. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Quran surah Al-Mulk ayat 16 menyatakan, a'amintum man fis sama ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. A'amintum, apakah kalian merasa aman? Kepada siapa? Man fis sama, kepada Allah yang ada di atas langit. Fis sama bukan di dalam langit tapi di atas langit, seperti fasihu fil ardi, berjalanlah kamu fil ardi. Maksudnya di atas tanah, bukan di dalamnya. Seperti firman Allah tentang Fir'aun kepada para penyihir yang
tunduk kepada Nabi Musa setelah kalah perang tanding sihir. Ngancam Fir'aun, wala usallibannakum fi judu'in nakhl. Pasti aku akan menyalib kalian fi judu'in nakhl, di pohon batang pohon kurma. Apakah fi-nya di dalamnya? Enggak, di atas pohon kurma. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, bahwa Allah akan membenamkan kalian ke dalam tanah sehingga tiba-tiba tanah itu berguncang. Ditunjang lagi dengan hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya. Ada ustadz yang ingin mengingkari keberadaan Allah di atas langit, mendhaifkan hadis ini. Hadis itu dhaif. Karena nggak masuk akal. Loh, kok akal jadi hakim terhadap hadis? Kalau hadis itu sahih nggak perlu dijelaskan. Kalau hadis itu dhaif wajib dijelaskan apa alasan kedhaifan. Karena kalau hadis itu sahih kriterianya sama. Ada 5 kriteria. Kalau sebuah hadis sebut sahih berarti memenuhi kriteria. 5 kriteria, ya. Rawi-rawinya adil, dhabit, ya, sanadnya nyambung gitu, ya. Tidak syad, tidak ada cacat dan seterusnya. Kalau sahih hadis nggak perlu dijelaskan. Kalau dhaif wajib dijelaskan. La jarha illa mubayyan. Tidak boleh mencela, mendhaifkan hadis kecuali dengan penjelasan. Apakah dia aspek sanad? Kalau sanad yang dhaif, kenapa? Apa mu'allaq, apa mu'dhal, apa munqati gitu, ya, dan seterusnya. Atau ada rawinya yang kadzab, atau dijelaskan. Adapun kalau sebab hadis ini nggak masuk akal, loh. Akal jadi hakim terhadap sahih tidaknya sebuah hadis. Hadis ini sahih ketika ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Hakam. Dia mau membebaskan salah satu di antara hamba sahaya. Bingung dia yang mana. Minta bantuan Nabi SAW. Beliau datang nanya ke salah seorang hamba sahaya wanita. Aina Allah? Di mana Allah? Dia menjawab, fis sama. Allah ada di atas langit. Wa man ana? Siapa aku? Dijawab, anta Rasulullah. Maka berkatalah Nabi kepada Muawiyah, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia mukmin. Meyakini Allah berada di langit. Dalil lain, Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa banyak hal dari makhluknya yang diangkat ke atas menuju Allah. Di antaranya adalah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Beliau tidak wafat. Beliau tidak mati, tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, juga tidak menyalibnya. Yang mereka bunuh, yang mereka salib orang yang diserupakan. Lalu Allah menyatakan bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke arah Allah. Kalau mengangkat ke mana? Ke atas. Berarti Allah ada di atas. Termasuk doa dan amal soleh. Amal soleh diangkat. Kemana? Ke atas. Kenapa ke atas? Karena memang Allah ada di atas. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus solih yarfa'uhu. Naiklah ke Allah, ke arah Allah. Apa yang naik? Al-kalimut tayyib. Al-kalimut tayyib itu doa-doa.
wal amalus sholih, dan amal soleh semua terangkat ke Allah. Kenapa terangkat ke Allah? Karena Allah di atas. Di atasnya di mana? Di atas langit. Sebagaimana ayat-ayat dan hadis yang tadi sudah diterangkan. Termasuk hadis panjang yang sahih yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma tentang proses kematian seseorang, baik mukmin ataupun kafir. Panjang hadis ini. Tapi salah satu isinya adalah kalau seorang mukmin berada di ambang kematiannya, datang malaikat rahmat, wajah mereka bercahaya, membawa kain kafan dan parfum dari surga, lalu duduk di sekeliling orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam. Lalu datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam. Wa jalasa inda ra'sih. Lalu duduk di samping kepalanya. Lalu berkata malakul maut, ya ayyatuhan nafsul tayyibah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju rahmat dan keridhaan Allah. Keluar. Si ruh itu dengan lancar diambil oleh malakul maut, diestafetkan ke para malaikat, lalu disimpan di atas kain kafan yang dibawa dari surga, ditaburi wewangian parfum dari surga, menebar aroma wangian yang jauh lebih wangi dibanding minyak kasturi. Diangkatlah ke langit. Ruh itu sampai langit pertama minta dibukakan. Dibuka. Ruh siapa yang baikin? Ini ruh fulan bin fulan. Naik lagi ke langit kedua, ketiga sampai ketujuh. Setelah langit ketujuh, Allah berfirman, a'iduhu ilal ard fa inni wa'antuhum anni khalaqtuhum minha wa u'iduhum fiha wa ukhrijuhum minha taratan ukhra. Kembalikan lagi dia ke jasadnya di dalam tanah. Jadi ketika jasadnya diurus oleh orang yang masih hidup, dikubur, si ruhnya naik ke atas langit, menembus langit pertama sampai ke 7, sampai ke Allah. Lalu Allah menyatakan, kembalikan dia ke jasadnya di dalam tanah. Aku janji, aku mau menciptakan mereka dari tanah, ke tanah juga aku mengembalikan mereka, dan dari tanah juga aku akan keluarkan mereka nanti. Lalu dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur, hidup lagi, lalu bangkit, disuruh duduk, ada 2 malaikat yang nanya dan seterusnya. Kenapa ruh itu dibawa ke langit? Karena memang Allahnya ada di atas langit. Termasuk para malaikat juga yang bertugas di dalam kehidupan kita di dunia. Mereka bolak-balik dunia sampai ke atas ke langit melaporkan kepada Allah. Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Maka naiklah para malaikat dan ruh itu malaikat Jibril, menuju kepada Allah. Naik ke langit. Bahkan lebih detail diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wan nahar wa yastami'una fi salatil asr wa salatil fajr thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Para malaikat yang menjaga kalian ini bolak-balik dari bumi ke langit, antara malaikat malam dan malaikat siang.
Malaikat malam berjaga dari mulai asar sampai subuh. Malaikat siang berjaga dari subuh sampai asar. Dan mereka itu berkumpul di dua waktu sholat. Sholat asar dan sholat subuh. Makanya Allah menyatakan, Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat fajar, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Apakah sholat lain tidak disaksikan? Disaksikan juga. Cuma disebut disaksikan itu karena dua rombongan malaikat bareng-bareng menyaksikan. Setelah beres sholat baru mereka disebutkan thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Lalu naiklah para malaikat yang sudah selesai bertugas di kalangan kalian. Naik ke atas. Melapor kepada Allah. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya bukan tidak tahu. Allah lebih tahu. Kata Allah, kaifa taraktum ibadi. Dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka tadi subuh ketika mereka sholat berjamaah di masjid. Dan kami tinggalkan mereka barusan ketika juga mereka sholat berjamaah asar di masjid juga. Tuh. Itu kalau kitanya lagi sholat. Bayangkan kalau waktu subuh kita masih ngiler di kasur. Malaikat bagaimana melaporkannya kepada Allah? Atau pada waktu asar orang-orang sholat berjamaah di masjid, kita masih sibuk bekerja. Dagang kek, ngojek kek, nyupir kek, di kantor kek. Malaikat tidak mendapati kita berada di tengah-tengah saf salat. Dalam hadis ini dikatakan malaikat naik untuk melapor ke Allah. Kenapa? Karena memang Allahnya di atas secara zat. Termasuk di antara dalil yang gamblang yang menjelaskan ketinggian Allah, Allah berada di atas langit, adalah peristiwa Mi'rajnya Nabi SAW. Isra dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit di Sidratul Muntaha. Hadis ini masyhur. Peristiwa Isra Mi'raj mengandung banyak faedah. Dan di antara faedah yang bisa diambil adalah bahwa Allah berada di atas langit. Makanya Nabi kita alaihi salatu wasallam menerima perintah salat langsung dinaikkan, dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla ke langit. Itu makan hanya ruhnya saja. Terserah mau ruhnya mau badan, yang penting mah jelas ke langit. Kalau anggap saja hanya ruhnya saja. Padahal yang benar dengan jasadnya. Kenapa dibawa ke langit? Itu karena Allah ada di sana. Langsung menerima perintah itu dari Allah Azza wa Jalla. Dalil lain yang menjelaskan Allah tinggi secara zat adalah adanya pernyataan Allah turun ke langit dunia. Dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Dengan cara hakikat kaifiat yang tidak sama dengan cara turun yang dilakukan oleh makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya salah satu di antara sifat Allah adalah nuzul, turun. Loh, sama dengan makhluk. Berarti bukan begitu maknanya. Dengan makna yang tidak sama dengan turunnya makhluk. Atau makhluk dengan makhluk juga turun dari atas ke bawah, ini tidak sama caranya. Apalagi dengan khaliq. Bagaimana tuh? Itu yang tidak boleh ditakyif atau dideskripsikan.
Karena tidak ada bandingannya. Tidak seperti burung yang meluncur dari atas ke bawah, tidak pakai prosotan, tidak loncat, tidak seperti orang turun dari pohon ke bawah, dari mimbar ke bawah. Enggak, itu cara turun makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'un. Tapi yang jelas wajib kita yakini Allah turun karena Nabi yang menjelaskan itu dalam hadisnya yang sahih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul man yad'uni fastajib lah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfir lah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika waktu malam tersisa sepertiga dari malam. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka pasti akan aku ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan permintaannya. Siapa yang istighfar meminta ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Turunnya Allah Azza wa Jalla ini menunjukkan dari atas ke bawah. Sekali lagi dengan cara turun yang tidak sama dengan makhluknya. Loh, kalau begitu arasnya kosong. Tidak, itu cara turun makhluk. Kalau saya turun dari mimbar ke bawah, mimbarnya kosong dari saya karena saya ada di bawah. Allah tidak begitu. Loh, sepertiga akhir malam itu kan pasti bergiliran di setiap waktunya. Sekarang di kita jam 5 sore. Detik ini ada gak di satu tempat yang di tempat itu sedang sepertiga akhir malam? Ada? Ada. Di barat, di timur? Di timur ya? Di timur. Entahlah di negara mana, wallahu a'lam. Kalau di barat sekarang masih siang. Di Saudi sekarang masih jam 1 siang. Habis sholat zuhur. Berarti daerah timur tuh yang ada sepertiga malam. Terus beredar ke setiap tempat. Kalau begitu Allah tidak pernah di atas arsy. Allah selalu berada di langit dunia. Kan gitu ya? Itu logika, itu akal. Karena apa? Karena akal kita, logika kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau makhluk ya begitu. Ingat, sifat Allah laisa kamitslihi syai'un. Ya. Terlebih ini terlebih. Ini sekedar wacana. Terlebih kita sudah meyakini nih, umumnya nih, bahwa bumi ini kan bulatnya. Jadi begini, di sini sekarang siang, di sini malam gitu kan. Itu hanya salah satu pendapat. Pendapat yang lain enggak, bumi itu apa? Datar. Ikhtilaf ini terjadi di kalangan para ulama Islam ketika menelaah ayat-ayat tentang hal itu dan hadis, dan terjadi juga di kalangan para ilmuwan, para ahli astronomi. Di astronomi pecah juga pendapatnya? Iya. Para ulama pecah juga? Iya. Maka ya sudah, kita yakini apa yang menurut kita benar, tetap toleran terhadap pendapat yang berbeda. Nggak perlu berantem, nggak perlu saling mencela. Weh, bumi datar, siga piring atuh, kayak bahaya macam-macam tuh. Untuk mencela pendapat yang tidak sama dengan dia. Kenapa yang berbeda pendapat harus dicela? Harus diejek dengan pendapatnya, padahal pendapat itu tidak dianggap nyeleneh karena para ahlinya pun berbeda pendapat. Ada ahli astronomi sekarang yang berpendapat bumi datar banyak. Coba ditanya ke Mbah Google.
search di YouTube. Para ulama ada yang berpendapat datar banyak, yang berpendapat bulat juga banyak sudah. Dan implementasi dari keyakinan bumi bulat atau datar ini tidak akan menimbulkan gesekan secara sosial karena tidak aplikatif. Beda dengan umpamanya kunut subuh dengan tidak, mungkin ada gesekan. Beda yang usoli dengan yang tiga, mungkin ada gesekan karena bareng sholat ya. Kalau ini enggak, implementasinya enggak menyebabkan munculnya benturan secara sosial, ekonomi, politik, fikih dan seterusnya, enggak. Sudah biarkan saja, kenapa ribut? Ya, tak usah diperpanjang. Nah, jadi Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Teka otakan, karena apa? Meyakini bumi bulat. Sudah biarkan. Lebih fokus kepada penjelasan hadis dan penerangan para ulama tentang hal itu. Tapi dari hadis ini kita meyakini Allah berada di atas. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti Allah ada di atas. Termasuk turunnya para malaikat, turunnya perintah, turunnya kitab. Al-Quran, wahyu ini kan oleh Allah diturunkan kepada para nabi. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Kan gitu. Allah lah yang menurunkan kitab. Kalau menurunkan dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Kenapa Al-Quran dan wahyu diturunkan? Karena dari Allah. Allahnya ada di atas, diturunkan ke orang yang ada di bumi dari kalangan para nabi, para rasul. Dan malaikat Jibril yang membawa turun dari mana? Ya dari atas ke bawah. Itu semua menunjukkan keberadaan Allah di atas secara zat. Termasuk ketika kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita, menengadah ke atas. Kenapa? Karena Allah yang kita minta melalui doa kita itu ada di atas. Kalau diyakini Allah ada di mana-mana, nggak perlu angkat tangan. Dan ini menunjukkan keberadaan Allah di atas langit. Termasuk apa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang dialog antara Nabiullah Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa menyatakan ketika ditanya siapa Rabbmu, Rabbku adalah berada di atas langit. Apa kata Fir'aun? Ketika meyakini Allah ada mendengar bahwa sesembahan Nabi Musa ada di atas langit, langsung dia berbicara kepada Haman. Buatkan benteng atau menara tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa, gitu ya. Disangkanya kalau Allah secara zat ada di atas, mau minta juga harus naik ke atas. Makanya kan ada nyinyiran orang kepada kita. Kalau mereka katanya kalau mau ingin sampai kepada Allah harus pakai Apollo, pakai helikopter. Kalau kita mah enggak, cukup zikir saja. Karena Allah ada di hati kita, di mana-mana, tidak di atas. Pemikirannya persis seperti Fir'aun. Kalau mau melihat Allah harus bikin tangga yang tinggi. Berkata Fir'aun yang Allah terangkan dalam surah Ghafir ayat 36-37, wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Berkatalah Fir'aun, hei Haman, buatkan bagiku menara yang tinggi. Aku ingin mencapai tempat yang tinggi untuk bisa melihat Tuhannya Musa, gitu ya.
Jadi ketika meyakini Allah ada di atas, langsung kalau begitu kalau mau sampai harus naik. Kalau zaman sekarang pakai helikopter, pakai Apollo. Persis pola pikirnya seperti Fir'aun. Adapun kita meyakini walaupun Allah jauh menurut kita, karena kita kecil di atas arsy, tapi Allah tahu seluruh yang terjadi di muka bumi. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'ahum aynama kanu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari lalu istiwa di atas arsy. Tapi Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi, ke dalam tanah, dan apa yang keluar. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Allah tahu karena Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Maknanya mengetahui seluruh isi hati kalian. Jadi keberadaan Allah di atas arsy tidak menghalangi ilmu Allah kepada kita. Pendengaran Allah terhadap bisikan hati kita. Walaupun secara zat menurut kita jauh, tapi menurut Allah dekat. Innahum yarunahum ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang jauh, Allah memandang dekat. Makanya walaupun kita berbisik di dalam hati, Allah dengar dan tahu dan merespon. Gak perlu naik helikopter, gak perlu naik Apollo. Seperti pola fikir Fir'aun laknatullahi alaih. Termasuk ini yang menjadi dalil berikutnya yang membantah Allah ada di mana-mana. Kisah dialog Allah dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, yang oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan. Nabi Musa itu dalam Al-Quran surah Al-A'raf 143 ingin melihat Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Lan tarani, kamu tidak bisa melihat aku. Sekarang kalau kamu ingin melihat aku, perhatikan gunung tersebut. Gunungnya gunung batu keras. Fa'idstaqara makana fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih tetap di tempatnya, kamu bisa melihat aku, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung itu hancur berkeping-keping. Sampai Nabiullah Musa aja sendiri gimana? Pingsan. Kalau Allah manunggal dengan makhluk menyatu, hancur semuanya. Itu gunung batu loh. Apalagi dengan orang. Berkata Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, seorang ahli hadis, ketika mengomentari hadis ayat ini. Ini perkataan Imam Ibn Khuzaimah. Kata beliau, Inna Allah Azza wa Jalla law kana fi kulli mawdu, law kana fi kulli makan, wa ma kulli bashar wa khalqin kama za'amatil mu'attilah lakana mutajallian li kulli syai' wa kadzalika jami'u ma fil ardi law kana Allahu ta'ala mutajallian li jami' ardihi, ya. Terus apa yang terjadi? Ja'alallahu al-jabal alladhi tajalla lahu dakka. Sesungguhnya Allah ada di setiap tempat. Seandainya Allah menyatu dengan seluruh makhluk, dengan manusia, seperti anggapan orang-orang yang meyakini Allah ada di mana-mana. Kalau Allah menyatu dengan makhluk-makhluk tersebut, ya, baik pohonnya, batunya, gunungnya, gitu ya, kota-kotanya, desa-desanya, bangunan-bangunannya, maka pasti itu semua hancur. Sebagaimana gunung itu pun hancur berkeping-keping. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 143, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka.
Ketika Allah mau menampakkan dirinya di gunung itu, menyatu dengan gunung itu hancur berkeping-keping. Gak mampu, gak kuat. Apalagi selain gunung. Dan ini menjelaskan Allah tidak di mana-mana. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Allah ada di atas arsy sebagaimana banyak ayat dan hadis sahih tentang masalah itu. Inilah dalil-dalil tentang ketinggian Allah secara zat. Allah ada di atas. Di mana di atas? Di atas langit. Langit keberapa? Di atas langit ke-7. Di mana? Di atas arsy-Nya lagi. Ya, dan arsy adalah makhluk Allah terbesar dan tertinggi, dan Allah lebih besar dan lebih tinggi daripada seluruh makhluknya. Ya. Nanti kita akan jelaskan penjelasan para sahabat dan para ulama yang menerangkan di mana Allah berada, seperti yang diterangkan dari ayat-ayat dan hadis tadi. Sekarang cukup sampai di sini, waktu yang kita miliki sudah habis, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan kepada Al-Akh Al-Fadhil Abu Lukman di studio Cilengsi, Raja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab baik dengan pendengar ataupun pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abu Lukman. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita di kesempatan sore hari ini. Dan kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baik, untuk kesempatan pertama di kesempatan sore hari ini kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya. Ini berkaitan dengan masalah COVID, Pak Ustadz. Iya. Dulu tahun yang lalu saya pernah nanya juga kepada Pak Ustadz bahwa orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, tidak ati Allah atau Rasul atau alim minkum itu, tapi tidak mentaati amri minkum. Nah, apakah kita boleh menyebut dia itu sebagai imam atau tidak? Nah, apakah misalnya begini, imam itu tiba-tiba mendadak meninggal, apakah itu namanya balasan dari Allah? Sebenarnya jazakumur khair itu kan sesuai dengan perbuatanmu, sesuai dengan amal ibadahmu. Itu kan apa istilahnya? Ya, kamu akan menerima balasannya. Itu. Iya. Itu saja Bapak. Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik Bapak yang barusan bertanya. Allah menyuruh kita taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatlah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ini seruan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada tiga, kepada Allah, kepada Rasul. Kepada Allah dan Rasul pakai ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tapi kepada ulil amri tidak lagi. Ulil amri minkum. Maknanya ulil amri yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya ulil amri yang muslim. Sekecil apapun kadar keimanannya. Walaupun muslim yang ahli maksiat. Muslim yang fasik, yang zalim, tapi kefasikan, kezalimannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, itu ulil amri. Makna ulil amri adalah orang yang mengurus urusan dunia kita.
penguasa yang mengurus urusan dunia kita, punya wewenang, punya legitimasi, boleh menghukum, boleh memberi reward, ya. Asal dia muslim berarti mukmin dengan kadar keimanan seberapapun. Selama dia tidak melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam, ya itu ulil amri. Walaupun fasik tetap wajib taat. Kata Nabi SAW, walau darabukum, walaupun mereka itu memukul kalian dengan pecut, memukuli punggung-punggung kalian, merampas harta kalian, bersabarlah sampai kalian bertemu aku di haud. Jahat itu ulil amr, tetap taat dalam hal benarnya. Adapun yang menyimpangnya jangan ditaati. Apakah mereka imam? Kalau imam yang dimaksudlah pemimpin di negeri kita, ya. Dan realitanya begitu. Realitanya mereka yang mengatur urusan dunia kita. Tidak mengatur urusan agama. Ada urusan agama sudah ada Quran Sunnah. Tapi urusan dunia, kecuali urusan agama yang wewenang pengaturannya diserahkan kepada ulil amri, iya. Seperti haji, umroh, penetapan awal Ramadan, awal Syawal, dan seterusnya, iya. Itu wewenang ulil amri. Taat, ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Kalau umpamanya jahat terus mereka mati kena COVID, apakah kematiannya itu balasan atas kejahatannya? Bukan. Mau jahat mau soleh mati mah tetap mati, ya enggak? Balasannya itu mungkin di dunia, sebagian yang pasti di akhirat. Ulil amri atau penguasa yang jahat menyengsarakan rakyatnya akan kena azab lebih dahsyat daripada orang-orang jahat yang bukan ulil amri. Yang jelas Allah Maha Adil. Jadi kematian bukanlah balasan atas amalannya. Mau amal soleh, mau amal salah, mati mah tetap mati. Sesuatu yang telah Allah takdirkan, tempatnya, waktunya, sebabnya, kondisinya sudah Allah tetapkan. Bukan sebagai balasan bagi amalannya. Balasan bagi amalannya nanti di akhirat, di alam kubur ya, di akhirat ya. Dan sebagian di dunia ya mungkin sudah ada berupa musibah, berupa sakit, berupa apapun. Azab bagi sebagian dosa. Sebagian dosa lainnya belum diazab di dunia, tapi nanti di alam kubur dan di akhirat itu pasti kalau tidak ditobati. Ya, jadi demikian Pak. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustadz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Ibu Ohi, tidak disebutkan dari daerah mana, ingin bertanya Ustadz, mohon penjelasan tentang ayat yang menerangkan Allah lebih dekat dari urat leher manusia. Mohon penjelasannya Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Ayat yang ditanyakan berada dalam surah Qaf. Surah yang ke-50. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka, dan kami lebih dekat dengan mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Kita ada urat leher dekat nggak dengan kita? Dekat.
nempel. Allah lebih dekat. Ada dua makna yang bisa kita jelaskan di kesempatan yang singkat ini. Makna pertama, Allah lebih dekat, Allah lebih tahu lahirnya batinnya. Kita tahu nggak kondisi di dalam tubuh kita, jantung kita apa normal 100%, 90%, 50% atau parah, kita nggak tahu kan. Demikian juga organ tubuh lainnya, ginjalnya, paru-parunya, hatinya, pankreasnya gitu ya, levernya gitu, kita nggak tahu kondisi normal apa tidak. Kalau ada kelainan sedikit, dua dikit, mungkin belum ada keluhan, belum ada gejala. Kalau parah banget baru terasa. Itu pun kita hanya menduga-duga. Sakit di dada, kayaknya jantung, pergi ke jantung. Ternyata mah gitu kan. Pergi ke dokter jantung, diperiksa, mah ini mah, kan ada begitu kan. Allah lebih tahu isi dalam keadaan dari badan kita dibanding kita terhadap badan kita sendiri. Itu pertama, secara fisik. Kedua juga secara psikis. Kita tahu gak kenal diri kita? Ya kenal. Sejauh mana? Gak jauh-jauh amat. Seringkali kita salah menilai diri. Rasanya kita sekarang mengamalkan ajaran Islam, ikut terlibat dalam dunia dakwah sebagai apapun. Sebagai pengurus yayasan, panitia, seksi acara, atau apapun. Ikhlas, 100% lah ikhlas. Itu dugaan kita. Allah lebih tahu apakah ikhlas kita itu 100% atau tidak. Dikasih kasus yang menunjukkan kita belum ikhlas. Apa kasusnya? Umpamanya ya, ada orang yang seolah-olah tidak menghargai jasa kita di dunia dakwah. Nyolte ambek, tersinggung, merasa tidak dihargai, berarti belum ikhlas. Karena masih mempertimbangkan, mengharapkan apresiasi orang, penilaian orang, penghargaan orang terhadap amal kita, ya enggak? Ikhlas itu seperti yang kemarin saya bilang, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, balasan dari Allah, bukan terima kasih, bukan pujian, bukan balasan, enggak. La as'alukum alaihi ajra, in ajriya ila Allah. Aku tidak mengharapkan balasan apa-apa atas dakwahku ini dari kalian. Pahalaku, balasanku dari Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan ucapan terima kasih. Mau dikasih jempol begini, mau dikasih jempol begini, mau komen bagus, mau komen jelek, ya, mau menghina, mau muji, nggak ada urusan. Itu yang lillah karena Allah. Tapi kalau umpamanya masih ada keinginan dapat apresiasi dari orang, hargai saya dong, saya yang punya banyak jasa di sini, nggak ada penghargaan ke saya sedikit pun. Ingin dihargai oleh orangnya nggak? Ternyata selama ini kita belum ikhlas dalam melibatkan diri di dunia dakwah. Kita sendiri nggak tahu tentang ikhlas tidaknya kita dalam beribadah. Allah mah tahu segala-galanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher. Artinya Allah lebih tahu tentang kita dibanding kita terhadap diri kita, baik fisik ataupun psikis. Ini yang pertama. Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita sendiri. Kedua, di ayat itu Allah menggunakan nahnu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami. Bukan berarti Allah ada banyak, tapi dalam pelaksanaan Allah melibatkan makhluk. Siapa makhluk? Malaikat. Makanya di ayat berikutnya, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id.
Ingat, selalu ada nempel dua malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri itu. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Jadi mengawasi, mengetahui termasuk isi hati manusia, malaikat pencatat ini tahu. Apalagi perbuatan yang dilakukan oleh fisik tentu saja tahu dan mereka tidak pernah lalai, nggak pernah terkantuk-kantuk, apalagi tidur. Kalau mereka tidur kita beramal nggak kecatat, rugi kita. Ya, tidak ada satupun kata. Termasuk al-anin. Al-anin itu rintihan. Hatal anin, rintihan kita ketika kita sakit, gitu dicatat tuh. Hatal anin. Termasuk isi hati, malaikat itu tahu dan dicatat. Kalau orang berniat melakukan amal baik dicatat satu kebaikan. Kalau jadi dilaksanakan 10 kali lipat. Tapi kalau berniat amal buruk nggak dicatat sampai dilakukan. Ini menunjukkan malaikat itu tahu niat orang. Malaikat mencatat. Berdasarkan hal itulah maka yang dimaksud wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, pakai kata nahnu karena termasuk para malaikat yang ditugaskan untuk itu pun tahu dalam-dalamnya manusia baik lahirnya ataupun batiniahnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan terakhir ya Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk pertanyaan terakhir mungkin kita angkat kembali melalui pesan WhatsApp yang sudah banyak masuk Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Ai di Sukabumi ingin bertanya, bagaimana caranya menghidupkan hati yang sudah mati, ingin bertobat dari maksiat tapi rasanya sulit. Walaupun ingin rasanya, tapi ada yang menghalangi. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Hati yang sudah mati, apa bisa dihidupkan lagi? Iya, bisa. Kalau hati. Kalau badan nggak bisa. Kalau jiwa kita mati, bisa hidup lagi? Iya. Mungkin yang dimaksud oleh ibu penanya bukan mati, tapi hatinya terjangkiti penyakit parah. Kalau mati itu hati orang kafir, orang musyrik gitu. Tidak tahu kebenaran, malah yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Itu yang mati. Nah, kalau seorang muslim mungkin sakit, terjangkit penyakit syubhat dan syahwat. Terlalu banyak dosa, terlalu banyak kesalahan dalam memahami agama karena tidak benar ketika cara memahaminya dan seterusnya. Akhirnya terjangkit penyakit syahwat dan syubhat. Penyakit syubhat melahirkan amalan-amalan bid'ah. Penyakit syahwat melahirkan amalan-amalan maksiat. Parah. Ada iman, ada. Makanya mau tobat, tapi kok berat. Apa yang harus dilakukan? Ya. Pertama, wajib kita paksakan diri kita. Karena seperti orang yang sakit fisik. Ingin sembuh, harus makan obat, tapi malesnya bukan main. Yang kalau sakit, yang bisa buat sembuh tuh obat, jangan lewat. Yang kedua, makan yang banyak, gitu kan? Tapi jangankan makan, baru mencium aroma makan sudah anak, sudah pengen muntah, nggak mau kan ya? Minum obat ya pahit, peher, pahang gitu ya, nggak. Itu berat. Bagaimana caranya? Paksakan. Walaupun pahit, telan, bila perlu dicekok gitu. Walaupun umpamanya makanan ini nggak enak, terasa asal masuk aja, enak-enak, sebel-sebel juga asal masuk, asal tidak muntah lagi, sedikit demi sedikit. Itu yang berpengaruh.
Itu orang yang sakit fisik. Yang sakit jiwanya oleh penyakit syubhat dan syahwat juga begitu. Tahu ini banyak dosa, tahu harus tobat, tahu harus ibadah, tapi beratnya bukan main. Apa boleh buat? Harus dipaksakan. Nikreh tur ngeureuy. Sedikit demi sedikit. Slow but sure. Alon-alon asal kelakon. Ya. Maka lakukan apapun kebaikan jenisnya yang bisa kita lakukan dulu. Kalau baca Quran umpamanya sangat berat, sholat apalagi sholat sunat amat sangat berat, coba banyak-banyak istighfar dulu, zikir dulu, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla gitu ya. Infak dan sedekah dulu, membantu banyak orang dulu. Seluruh kebaikan amal soleh yang kita lakukan itu selain meraih pahala, menghapus dosa, juga mengundang turunnya hidayah Allah kepada dia. Coba kalau ngomong ke orang itu yang baik, senyum, yang benar, yang menyenangkan, Allah kasih hidayah. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Lakukan kebaikan yang kira-kira masih enteng, masih ringan bagi kita. Nanti merembet. Nah, untuk yang wajib seperti sholat fardu, wayahna, paksakan diri kita. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, yang ketika ngobrol adzan, ayo kita ke masjid dulu. Sholat sendirian di rumah betul malas, tapi kalau berjamaah di masjid beda loh. Sama aja dengan kita suka futsal, main bola sendirian atau berdua, udah nggak seru. Tapi banyak orang, wah seru, semangat kita. Itu dalam urusan dunia. Makanlah sendirian. Kurang bernafsu, ternyata datang orang. Itu banyak. Bisa gede makannya. Karena ada banyak orang. Mereka memberi support kepada kita. Termasuk dalam masalah ibadah. Coba paksakan hadir ke pengajian seperti ini. Paksakan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Walaupun sholatnya masih asal-asalan dan ngelamun, itu lebih baik daripada tidak sholat sama sekali. Step by step, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Nikreh tur ngeureuy, alon-alon asal kelakon. Lambat tapi pasti kemajuannya. Apa boleh buat, kita harus memaksakan diri untuk itu. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mempermudah semua usaha kita, memberi hidayah kepada kita, sehingga insya Allah dari seluruh usaha yang beragam tersebut akan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan. Ya, cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali melanjutkan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.